Halo, halo, selamat pagi anak-anak kelas 7. Seperti yang sudah kalian ketahui, kalian pasti sudah mengenal saya. Nama saya adalah Helena Triwidya Egwenihebeske Sudiono. Biasa dipanggil Miss Helen di SMP. Saya mengajar pelajaran seni rupa. Nah, anak-anak pasti kalian di SD bingung ya. Seni rupa itu pelajaran apa sih? Oh, menggambar kali. Prakarya kali, nempel-nempel atau melukis saja. Tidak selalu ya anak-anak ya. Nah, kalau dalam saya akan jabarkan sebenarnya seni rupa itu bagian dari pelajaran apa saja sih? Sama nggak sih dengan seni musik? Sama nggak dengan seni tari? Sama nggak dengan seni tari dan drama atau seni teater? Nah, saya akan coba jabarkan sebelum saya akan buka buku ini. Yang pertama adalah seni rupa ini posisi saya nih seni rupa ya. Ada merupakan bagian dari pelajaran seni budaya. Ya, pelajaran dari pelajaran seni budaya. Nah, seni budaya ini sendiri adalah hal-hal yang berkaitan dengan perilaku hidup manusia. Hal-hal yang berkaitan dengan keindahan. Nah, kamu bisa bayangkan kalau kamu hidup tampak datar saja, rata saja, tidak ada yang kamu rasakan. Kamu tidak ingin menikmati suara-suara atau bunyi-bunyi yang indah. Kamu tidak melihat lukisan atau gambar-gambar yang indah. Hidup kamu monoton, hidup kamu rata, hidup kamu putih. Apakah kamu mau hidup seperti itu? Ya. Nah, dalam seni budaya, hal inilah yang memperkuat bahwa manusia butuh hal-hal yang berkaitan dengan keindahan. Keindahan dalam apa saja? Banyak. Kamu bisa pilih keindahan yang kamu inginkan. Tapi, pertama, dalam pelajaran seni budaya itu sendiri ada bagian-bagiannya yang memang kalau di Indonesia secara khusus memang hanya ada 4 bagian ya, akan dijabarkan secara umum. Pertama adalah seni budaya, anaknya adalah seni rupa yang berkaitan dengan segala sesuatu produk yang indah, karya seni yang indah, hasil karya seni atau bentuk-bentuk yang indah. Kemudian seni musik. Seni musik ini menghasilkan irama atau musik yang indah, lagu yang indah. Kemudian seni tari menghasilkan gerak yang indah dan digabungkan dengan tata rias, itu merupakan bagian dari seni rupa. Dan musik alunan, untuk menari itu membutuhkan alunan musik atau irama atau harmonisasi, dibutuhkan irama musik untuk membuat gerakan tari yang indah. Nah, kemudian hal yang berkaitan dengan karakter, penokohan, ini adalah pada seni drama atau teater. Jadi seni budaya sendiri secara umum di dalam pelajaran yang ada di Indonesia ini dibagi menjadi seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni drama. Nah, kita akan kembali ke pelajaran saya, khususnya seni rupa. Seni rupa berdasarkan fungsinya dibagi. Seni rupa berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2, seni rupa murni, seni yang hanya dinikmati keindahannya saja, ya. Berupa apa? Berupa lukisan. Saya akan kasih contoh seni rupa murni apa saja. Ini adalah contoh seni rupa murni. Ya. Dinikmati apa? Keindahannya saja kan? Oh, indah. Oh, bagus. Ini adalah seni rupa murni, berupa lukisan, patung, dan lain-lain. Ini juga salah satu contoh. Ini juga lukisan. Ya. Ini hanya dinikmati keindahannya. Apakah ini akan digunakan sebagai karya seni rupa terapan? Digunakan sebagai apa? Hiasan dinding kan? Iya, hiasan dinding hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Tapi apakah ini berfungsi sebagai taplak? Tidak. Ini hanya untuk dilihat. Nah, kemudian fungsi apa seni rupa terapan? Yang berdasarkan fungsinya adalah seni rupa terapan. Seni rupa terapan berupa apa saja? Meja, meja guru, meja kamu sendiri, ranjang, tempat tidur, semuanya. Apakah vas bunga juga masuk ke dalam fungsinya? Ini pot digunakan untuk tanaman. Ini masuk ke dalam apa? Pot ini masuk ke dalam seni rupa terapan. Nah, berdasarkan fungsinya sudah jelas
Berarti seni rupa berdasarkan fungsinya dibagi menjadi seni rupa murni atau seni rupa terapan. Nah, fungsi seni rupa murni, contoh dari karyanya adalah berupa lukisan, patung, dan lain-lain. Hal sesuatu yang hanya dapat dinikmati keindahannya saja. Sedangkan seni rupa terapan banyak sekali ada di dalam bidang kehidupan manusia. Jadi jangan sampai kamu katakan bahwa kamu hidup di sini, kamu tidak berhubungan dengan karya-karya seni rupa. Kamu tinggal di rumah, kamu tinggal di sekolah. Kamu datang ke sekolah, kamu melihat mall, kamu melihat rumah sakit, kamu melihat hotel, semua adalah karya-karya dari seni rupa terapan. Ya. Jadi kalau orang membangun rumah tanpa seni, kamu bisa bayangkan bentuk rumahnya seperti apa. Pasti kamu tidak nyaman, kamu melihatnya seperti penjara. Apakah hanya tembok batas saja yang tidak ada hiasannya sama sekali? Atau membangun rumah tanpa aturan main atau seni yang tidak bisa dimanfaatkan? Itu sama sekali tidak ada keindahannya. Ya, jadi kamu kalau melihat bahwa dunia ini membutuhkan yang sebuah karya serupa, karya seni rupa terapan, di sini fungsi dari sebuah karya seni rupa. Tidak hanya meja, kursi, tapi juga bangunan rumah, tas sekolah kamu, baju kamu, semua adalah karya dari seni rupa terapan. Kemudian, seni rupa berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua sebenarnya. Untuk saat ini baru 2 atau 3. Yang pertama adalah tetap 2 dimensi dan 3 dimensi. Mungkin ada miss, kalau di TV itu masuk apa? Ya, itu bisa masuk dalam 4 dimensi. Ada lagi, ada nggak 5 dimensi? Ada nggak 6 dimensi? Kamu cari tahu sendiri. Nah, yang pertama tetap saya jelaskan, yang saya sampaikan dalam seni rupa secara umum terbagi menjadi 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi, dia hanya terdiri dari panjang dan lebar saja. Contohnya lukisan ini, hanya panjang, dan lebar saja. Ya, dan tidak bisa dilihat, hanya bisa dilihat dari satu sisi. Baliknya bisa dinikmati nggak? Nggak bisa. Ini tidak bisa dinikmati, yang dinikmati hanya ini saja. Berbeda dengan bentuk 3 dimensi. Kalau bentuk 3 dimensi adalah seperti ini. Ini 3 dimensi. Meskipun ini adalah masuk ke dalam karya seni rupa terapan, tapi bentuknya 3 dimensi karena bisa dilihat dari berbagai sisi dan memiliki volume, memiliki ruang. Itu yang dinamakan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa berdasarkan waktunya. Seni rupa dibuat berdasarkan waktu ataupun tempo ataupun dari sifat atau budaya manusia itu sendiri. Ya, saya berdasarkan waktu, pertama adalah tradisional, yang mungkin ada beberapa warga, ada beberapa masyarakat di Indonesia yang masih memelihara tentang karya seni rupa tradisional. Contohnya di Bali, ya. Contohnya juga di Papua, Batak, Toraja. Suku-suku di Indonesia banyak yang masih memelihara tentang karya seni rupa tradisional. Kemudian seni rupa modern, berarti yang berkaitan dengan hal-hal yang adanya dari pengaruh-pengaruh gaya lukisan barat. Kemudian kontemporer sudah berkaitan dengan masa lalu dan masa kini dan masa yang akan datang. Itu yang namanya lukisan-lukisan kontemporer atau karya seni rupa kontemporer. Bisa berupa lukisan, bisa berupa bangunan, bisa berupa karya seni patung atau karya-karya seni rupa yang lebih fungsional. Oke, anak-anak, sampai di sini bahasan saya dulu tentang tentang bagian-bagian dari seni rupa. Sebelum saya akan masuk ke materi yang sesungguhnya seperti yang kamu pegang di buku cetak seni budaya. Nah, kalian pasti sudah pegang buku ini. Saya akan beri waktu 2 menit untuk kalian memegang buku ini. Dan kita buka bab 1. Seperti kalian ketahui tadi, yang buku seni budaya ini kan kamu bisa lihat sendiri. Ada seni rupa, ada seni musik, dan seni tari, dan seni drama atau seni teater. Untuk seni rupa, di buku ini ada di bab 1 sampai dengan bab 4. Untuk kamu, pertama yang kita buka adalah bab 1 dulu, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, kita lihat konsepnya apa sih dari menggambar flora, fauna, dan alam benda. Konsepnya adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek flora, fauna, dan alam benda di atas bidang dengan media dan prinsip-prinsip tertentu.
Ada tekniknya, tidak sembarangan. Jadi ada teknik-teknik tertentu dalam membuat sebuah gambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, apa sih yang dimaksud dengan flora? Yang dimaksud dengan flora itu adalah tanaman, tumbuhan, bunga, daun, pohon-pohonan, rumput. Segala sesuatu yang bersifat tumbuhan adalah flora. Nah, kalau fauna adalah tumbuhan. Kalau fauna adalah hewan. Nah, hewan-hewan apa saja? Banyak, semua hewan di atas muka bumi adalah fauna. Nah, kalau alam benda, apa yang dimaksud dengan alam benda dalam konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda? Yang dimaksud dengan alam benda di sini adalah semua benda buatan manusia atau still life itu disebut alam benda. Bendanya berupa apa saja? Macam-macam. Kalau dari yang kecil kita sebut teko, pot bunga. Ini semua, kalau ini kamu anggap saja ini tanaman beneran ya, anggap saja dia tanaman beneran. Nah, ini pot, apakah langsung tumbuh saja dari muka bumi, langsung jadi pot? Tidak, ini adalah still life, hasil karya buatan manusia. Inilah yang disebut alam benda. Kalau tanamannya masuk, kalau tanaman hidup, ini anggap saja kita sebutnya tanaman hidup, ini adalah flora. Nah, Miss, kalau saya mau menggambar ini, dipadukan, kamu menggambar alam benda, flora, ya, flora dan alam benda. Kalau kamu tambahkan dengan binatang, kamu menggambar fauna. Nah, bentuk benda secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah geometris dan non-geometris. Geometris dan non-geometris. Nah, dari geometris sendiri dibagi menjadi dua. Pertama adalah kubistis dan silindris. Kubistis itu apa saja sih? Kubistis berasal dari kata apa? Kubistis itu berasal dari kata kubus. Ya. Dengan kata lain, banyak hal yang mengandung sudut, yang ada sudutnya, yang sudutnya bisa dihitung. Berupa meja, kursi, lemari, kotak sepatu, dan banyak hal yang ada sudutnya. Ya, ini disebut juga, saya sebut kotak ini adalah bentuk kubistis. Bentuk benda geometris, kubistis, karena ada sudutnya. Nah, bentuk benda yang silindris seperti apa? Bentuk benda yang silindris, bentuk benda geometris yang silindris adalah bentuk benda yang memiliki bentuk seperti ini, silinder. Ya, bentuknya silinder dan ini memang tetap bisa dihitung volumenya. Nah, terus bentuk benda apa yang non geometris? Bentuk benda yang non geometris adalah bentuk benda tumbuhan, orang, manusia, binatang. Adalah bentuk benda yang tidak bisa diukur volumenya, hanya bisa ditimbang atau dilihat panjangnya. Oke, anak-anak, sudah cukup paham? Jadi banyak hal yang bisa kamu lihat dalam bentuk-bentuk benda tersebut, bahwa banyak hal contoh kehidupan yang ada di sekitar kamu, di rumah kamu. Mungkin panci, teko, kamu bisa lihat, oh panci bentuknya apa ya? Bentuknya rata-rata kalau panci pasti bentuknya bulat, ya kan, silindris. Mungkin kurang lebih kalau saya gambarkan, bentuknya pasti seperti ini. Ini kira-kira seperti apa sih ini? Bentuknya apa? Ini silindris, ya kan, bentuk panci. Terus kalau bentuk bunga, misalkan nah, bentuk bunga seperti ini kan pasti kamu tahu ini adalah bentuk-bentuk bebas. Jadi banyak bentuk-bentuk yang sebenarnya ada di sekitar kamu yang bisa kamu lihat. Mungkin di rumah kamu. Kalau kamu bertanya, Miss, kira-kira selimut saya bentuknya silindris atau kubistis atau bebas? Nah, kamu lihat lagi, selimut kamu bisa diukur nggak luasnya? Miss, selimut saya ada sudutnya. Tapi pada saat selimut itu dilipat, pada saat selimut apakah berbentuk? Biasanya kalau lipatan selimut saya akan gambarkan begini, kalau lipatan selimut ya. Ini lipatan selimut kan? Miss, tapi kan bentuknya kotak, Miss, selimut. Ini ada itunya.
Kira-kira yang kamu lihat ini bentuknya apa? Bebaskah, kubistiskah, atau silindris? Kalau saya bilang karena bentuknya tidak jelas, berlipat, kan kamu tidak mungkin lipat selimut begini bentuknya. Otak, nih selimut kamu jadi begini. Tidak, selimut kamu pasti bentuknya akan begini. Kalau kamu gambarkan, kamu lihat bentuknya pasti akan kamu lihat seperti ini. Ini adalah bentuk bebas. Dan ini adalah bentuk apa? Kubistis. Cukup berbeda. Miss, kalau gelas cangkir saya, kira-kira menurut kamu ini bentuknya apa? Muk saya. Ini bentuknya seperti apa? Silinder kan? Silindris. Nah, kamu bisa lihat bentuk silinder berarti masuk ke dalam bentuk silindris. Nah, anak-anak nanti kita akan coba latihan seperti itu, tapi sebelumnya saya minta kalian akan melihat dulu bukunya. Ya, kalian mau baca di bab-bab ini, di bab 1 tentang teknik-tekniknya dulu. Kamu harus latihan membuat teknik-teknik yang ada di halaman 6 dan 7. Di sini ada teknik-tekniknya. Tekniknya apa saja? Ada teknik asir, ada teknik dusel, dan nanti saya akan sampaikan videonya seperti apa. Ya. Jadi ada teknik asir seperti apa, teknik dusel seperti apa, tarikannya bagaimana, nanti akan saya sampaikan. Oke, sampai di situ. Terima kasih. Selamat siang.